agar bisa menyeberang ke Pulau Nusa Penida, Bali untuk mengikuti upacara Puja Wali. Puluhan penumpang kecewa pada otoritas pelabuhan karena tidak menyediakan kapal tambahan saat penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Penida melonjak tajam. Meski di tengah terik matahari yang menyengat, ribuan calon penumpang kapal dengan tujuan Pulau Nusa Penida Sabtu sore berdesakan untuk masuk ke dalam kapal. Membludaknya jumlah penumpang terkait akan adanya upacara Puja Wali di Pulau Nusa Penida. Untuk mendapatkan tiket, ratusan penumpang bahkan ada yang datang ke pelabuhan saat hari masih subuh. Mereka mengantri hingga berjam-jam untuk bisa menyeberang ke Nusa Penida agar bisa mengikuti upacara Puja Wali. Sementara ratusan penumpang kecewa lantaran tidak bisa terangkut karena kapasitas muatan penumpang Nusa Jaya Abadi yang merupakan satu-satunya kapal yang melayani penyeberangan ke Nusa Penida sangat terbatas. Para penumpang kecewa karena tidak adanya kapal tambahan menyusul membludaknya masyarakat yang ingin mengikuti upacara Puja Wali di Pulau Penida. Ini nih Pak, wah ini kondisinya sekarang udah gimana, tidak sistematis. Saya jam 10 cari tiket. Sampai jam 11 itu ada yang katanya penumpang-penumpang yang lain itu adanya kehabisan tiket, ada dapat tiket. Sejumlah penumpang yang tidak terangkut terpaksa harus beralih menggunakan jasa kapal boot dengan tarif yang cukup mahal. Meski demikian, sebagian besar boot juga sudah penuh dan sebagian lainnya sudah berangkat ke Nusa Penida. Dari Karangasem, Bali, Andi Hussein memberitakan. Demikian Sindoran Up. Untuk terus mendapatkan berita terkini dan terlengkap, silakan update melalui situs www.sindonews.com. Saksikan Sindoran Up berikutnya 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Senang sekali di hari yang cerah ini, saya Nurul Rizkia kembali menemani Smart Viewers dalam program yang memberikan informasi dunia properti, gaya hidup sehat, cerdas, dan modern. Tentunya hanya di Smart Choice for Living. Ya Smart Viewers, tidak terasa sekarang kita sudah menjelang akhir tahun, yaitu pergantian tahun ke 2013. Nah, menjelang pergantian tahun pastinya Smart Viewers juga mencari lokasi wisata yang cocok, seru, dan juga asik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, salah satunya di sini nih Smart Viewers, di Taman Kelinci di daerah Bogor. Nah, saya mau jalan-jalan, namun sebelumnya saya mau ganti baju dulu. Tapi nih Smart Viewers, saya juga mempunyai informasi menarik untuk Smart Viewers di rumah. Berikut informasinya. Smart Viewers, hampir seluruh masyarakat telah mempersiapkan berbagai cara untuk menyambut malam pergantian tahun. Tak terkecuali tradisi tiup trompet, yang seakan menjadi suatu keharusan pada saat pergantian tahun. Lantas, bagaimana sebenarnya asal-usul budaya tiup trompet saat malam pergantian tahun? Ya, Smart Viewers, dahulu tradisi tiup trompet bermula saat masa Perang Salib. Sebuah peperangan besar telah terjadi. Serangan para Kristiani yang bekerjasama dengan berbagai kerajaan dari Eropa maupun Asia, hingga mereka meraih kemenangan dengan merayakan kemenangan dengan meniup trompet. Ya, Smart Viewers, bagaimanapun asal-usul tradisi tiup trompet jelang pergantian tahun ini, yang pastinya semua orang merasa kurang lengkap jika detik-detik pergantian tahun tidak terdengar bunyi alat musik yang kini banyak terbuat dari kertas karton ini.
Meniup trompet bisa jadi diartikan sebagai tanda hadirnya semangat baru yang begitu menggema dan nyaring seperti bunyi trompet. Meskipun meniup trompet di malam pergantian tahun bukan suatu kewajiban, tetapi tidak ada salahnya jika ada hal positif yang bisa kita petik dari filosofi tradisi tersebut. Dari harga 30 sampai yang 10.000 paling murah. Iya. Ya lumayan lah kalau tahun baru mah paling dapat lah kalau 5 jutaan 6 jutaan gitu. Iya. Ya, semua viewers masih seputar trompet. Di ibu kota, trompet tidak dapat dilepaskan dari pasar ASMK Glodok Jakarta. Terkenal dengan salah satu tempat yang banyak didatangi untuk membeli trompet. Kebanyakan trompet yang terbuat dari plastik, tapi ada juga yang terbuat dari karton. Konsumen tinggal pilih sesuai selera dan kemampuan kantong. Menurut sejumlah pedagang trompet, yang laku adalah yang dilengkapi semacam pompa. Jenis ini laku karena tidak perlu ditiup. Soal harga, tak perlu khawatir, tinggal menyesuaikan kemampuan. Trompet dijual mulai harga 5.000 hingga 50.000. Kalau mau membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali, tentu akan ada harga khusus. Ya, menyambut meriahkan aja, meriahkan aja. Ya, setiap tahunan aja ini. Musiman, kalau saya dagang musiman. Ya macam-macam lah, ada yang model gas, yang model ini ya namanya di kampung dagangnya, di pedalaman ya itulah yang umum aja yang orang pakai. Memang selain digunakan sendiri, ada juga pembeli yang mencari trompet yang dijual kembali. Ya, semua viewers, lengkapi trompet dan pernak-pernik lainnya untuk menyambut tahun baru. Dijamin, perayaan penyambut tahun baru ini akan lebih meriah. Viewers, itu dia tadi informasinya, menarik kan? Nah, sekarang ini saya sudah siap akan bermain dengan kelinci yang imut-imut dan lucu-lucu seperti saya. Jangan kemana-mana, setelah rehat saya masih akan kembali lagi tentunya di Smart Choice for Living. Dapatkan CD Ayu hanya di Alfamart terdekat di kota Anda. Gaya hidup mereka jadi pembahasan masyarakat. Kabar terbaru mereka pun juga selalu jadi bahan perbincangan sehari-hari. Saya mau klarifikasi sekarang. Masalah kehidupan saya. Mengupas lebih dalam lagi dunia mereka. Dunia selebriti. Inseleb, setiap Senin sampai Jumat, pukul 9.03 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Jam segini belum juga bisa tidur. Lengkapi hari Anda bersama galeri informasi ringan dan cerdas pilihan kami. Sindo at 11. Pada hari dan jam berikut, lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Wah Ibu, ya Smart Viewers, kita masih dalam program acara yang memberikan informasi mengenai dunia properti, gaya hidup sehat, cerdas, dan modern. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nuning, selaku pemilik dan pengelola dari Taman Kelinci ini ya Bu ya. Wah, kelincinya banyak sekali nih Bu. Dari ujung sana sampai ujung sana semuanya penuh dengan kelinci Bu ya. Saya pengen tahu juga Bu, konsep dari Taman Kelinci ini seperti apa Bu? Kita memang konsepnya kan kita memang dari produk kelinci itu dari hulu sampai hilir memang ada di sini. Jadi selain itu kan view-nya juga ngedukung, jadi kita ke agrowisata nantinya. Oh gitu. Tapi yang berbasis kelinci memang. Ya. Dan untuk kandangnya nih saya lihat bertingkat nih ya. Konsepnya gimana Bu? Kita untuk kandang bertingkat ini karena memang untuk memperhemat ya, menghemat tempat. Terus kita untuk pengaturan pembuangan kotorannya juga lebih simpel ya. Oh gitu, iya. Baiklah Smart Viewers, nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi ya Bu ya. Namun saya juga punya informasi mengenai desain interior yang memanfaatkan produk kimia. Ini dia informasinya.
Smart Viewers, pergantian tahun 2013 tinggal hitungan jam dan tiba saatnya kita merencanakan sesuatu yang baru yang lebih baik. Ya, Smart Viewers, salah satunya dengan mendesain kembali ruang yang ingin kita kemas menjadi ruang yang indah serta nyaman. Berbagai cara kita dapat lakukan untuk memperindah ruang yang kita inginkan. Menghadirkan nuansa alami di satu ruang tentu sangat kita harapkan. Terlebih nuansa alami sulit untuk kita peroleh saat ini. Dan kini saatnya kita memanfaatkan bahan vinyl flooring yang dikeluarkan Gaya Maru, di mana motif kayu yang dimiliki dapat menghadirkan nuansa alami dan nyaman. Vinyl flooring Gaya Maru kini banyak dimanfaatkan di sejumlah lokasi publik seperti kafe, restoran, sekolah hingga hotel yang terbukti dapat menghadirkan nuansa nyaman, aman, dan alami. Konsep dari Gaya Maru ini kita untuk memperbanyak pilihan dari material yang digunakan oleh interior design, kontraktor, dan juga dari customer sendiri gitu. Jadi untuk lebih banyak pilihan ya dari lantai-lantai yang ada. Smart Viewers, produk vinyl flooring Gaya Maru memiliki 40 motif pilihan. Guna memberikan nuansa indah pada desainnya, vinyl Gaya Maru juga memberikan kemudahan bagi penggunanya. Hal ini terkait kemudahan untuk dibersihkan jika ada kotoran yang melekat pada vinilnya. Vinilo ini produk yang saya anggap cukup unik ya, karena produk ini mengisi kekurangannya lantai kayu parket laminate. Karena vinil ini bahan dasarnya plastik, jadi kita mengisi kekurangannya kayu seperti tahan terhadap lembab, terhadap rayap, terus dari segi seni, vinil ini kita bisa banyak komposisikan, seperti terserah mau komposisi apa. Jadi lebih fleksibel, lebih fleksibel ya. Smart Viewers, vinyl Gaya Maru tidak hanya memberikan nuansa natural, namun memberikan manfaat dari sisi investasi, di mana material vinilnya dapat memberikan daya tahan serta keawetan yang cukup lama. Ibu, ini jenis kelinci yang paling lucu ya Bu ya? Ini diantaranya paling lucu. Namanya apa Bu? Ini jenisnya untuk yang American Fujilop namanya. Oh gitu. Ya, Smart Viewers itu dia tadi informasi mengenai desain interior yang memanfaatkan produk vinil. Dan sekarang juga saya masih bersama dengan Ibu Nuning ya Bu ya. Saya juga masih pengen bertanya-tanya seputar kelinci-kelinci yang ada di sini Bu. Saya sangat tertarik sekali, terutama dengan yang satu ini begitu lucu sekali. Tapi selain kelinci ini masih ada jenis yang lain, itu jenis apa aja Bu? Kita di sini ada 13 jenis. Ya. Jadi ada Angora, ada Fujilop ini, ada yang seperti ini Rex. Iya. Terus ada yang New Zealand, terus Flam, Dutch gitu. Pokoknya ada 13 jenis dah. Oh, jadi ada 13 jenis semuanya ya Bu ya. Nah, sampai usia maksimal berapa kelinci itu bisa bertahan ya Bu? Kisaran kalau kelinci kita rawat sih sampai 8 tahunan bisa. 8 tahun. Iya. Cukup lama juga. Betul. Kalau ini berapa tahun Bu? Kalau ini baru 8 bulan ini. Oh gitu. Iya, belum 1 tahun. Baiklah Bu. Ini kita semakin seru ya, tapi Smart Viewers jangan kemana-mana karena kita akan rehat dulu. Setelah rehat saya masih akan kembali dengan informasi lainnya dan masih juga berjalan-jalan di Taman Kelinci kawasan Cisarua. Tentunya tetap di Smart Choice for Living.
Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Masakan Korea, Indonesia, Western, Chinese, dan Japanese. Dalam hubungan persahabatan yang akan menghasilkan makanan penuh cita rasa. Six Cook Brothers, Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi dikumpulkan dari berbagai kejadian secara aktual dan siap dilaporkan setiap jamnya bagi Anda secara langsung. Sindo Roundup setiap 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sudah memiliki daftar nama-nama pemain yang akan diboyong. Rangkaian berita menarik, olahraga dalam maupun luar negeri. Sindo Sport pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Game show yang akan menguji para pesertanya dari kecerdikan dan ketelitian mereka. Menebak-nebak dan mencocokkan jawaban dengan para tokoh. Awas, jangan so tahu dan jangan sampai salah. Apa benar kata orang? Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Dunia laki-laki sejati, dekat dengan mesin kendaraan bermotor dan semua seluk-beluk otomotif lainnya. Bersama Dr. Otto pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, Smart Viewers, masih dalam suasana liburan akhir tahun dan saya juga masih menikmati suasana di Taman Kelinci Cisarua. Wah, Bu Nuni, ini sedang apa nih? Ini kita sedang perawatan ya. Oh, perawatan. Ya, Perawatannya jadi apa aja, Bu? kita potong kukunya, terus kita sisir, Iya. karena dia memang jenisnya yang berbulu panjang ya. Terus sama kita bersihin kupingnya juga. Oh gitu. Iya. Dan ini biasanya dilakukan seberapa sering, Bu? Kita biasanya sih 3 bulan sekali paling tidak. Untuk pemotongan bulunya ya, maksudnya bulunya sama kukunya biasanya. Oh iya. Iya. Baiklah, Bu Nuni. Bu Nuni, saya mempunyai kisah inspiratif dari seseorang. Ibu mau tahu? Boleh, silakan. Smart Viewers, ini dia kisah inspiratif yang tentunya dapat juga memberikan inspirasi untuk kita semua. Berikut kisahnya. Smart Viewers, detik-detik menjelang akhir tahun sebentar lagi. Dan biasanya untuk menyambut tahun baru, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama keluarga atau teman-teman. Dan banyaknya aksesoris-aksesoris yang dijual saat tahun baru tiba. Seperti trompet. Banyak penjual-penjual trompet yang marak menjual trompet saat tahun baru. Di balik dari trompet-trompet yang dijual, terdapat orang-orang yang memproduksinya. Ya, dari kesemuanya cukup menarik untuk mengenal lebih jauh sosok yang satu ini, yang telah banyak memproduksi puluhan, ratusan, bahkan ribuan trompet. Ya, ia adalah Sahidi Hermiato, seorang pengusaha pembuat trompet yang bekerja keras dalam membangun usahanya ini. Awalnya sebenarnya udah ada untuk trompet itu, tapi belum ada belum ada namanya gitu ya, masih biasa jalan di jalan gitu. Saya kayak punya ide gitu ya, setelah kakak saya itu nggak ada dan dia mempunyai anak kecil gitu yang namanya Rosita, yaitu yang membuat nama menjadi Rosita Kreasi. Pria kelahiran Sleman, Yogyakarta 1 Oktober 1975 ini mempunyai hobi mendesain.
Dulunya beliau mempunyai cita-cita menjadi seorang arsitek, bukan menjadi pengusaha trompet. Sakidi mempunyai keinginan besar untuk membenahi proses perjalanan usaha dan memajukan bisnis trompet yang diawali dari keluarganya. Saya cuma menjalankan sesuatu apa yang harus saya jalankan, jadi saya nggak mempunyai rasa bersaing sama terhadap siapapun. Iya, enggak. Rezeki yang jelas aku harus, saya disuruh bikin ini, saya lakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan tepat waktu. Masalah nanti dipakai lagi atau tidak, itu masalah Tuhan yang tahu. Smart Viewers menjalani profesi sebagai pengusaha trompet tentu mendapatkan resiko yang cukup besar. Waktu yang dibutuhkan untuk bekerja harus selalu ditekuni, membagi waktu bagi keluarga dan profesi. Namun hal tersebut bukan merupakan penghalang bagi dirinya untuk terus berusaha memajukan bisnis musiman ini. Kalau istri saya itu mendukung saja gitu mengenai hal seperti ini gitu. Cuman orangnya saya kan sering kurang malam ya, karena kan ini harus terselesaikan, di pekerjaan sana harus terselesaikan. Kalau apalagi kalau di kontraktor itu pulang harus kalau dikasih deadline itu harus selesai tanggal 28 harus 28 ya, kadang sampai pagi pun masih kerja di lapangan. Smart Viewers, karena kerja kerasnya yang begitu bersemangat, Sakidi pun menuai hasil yang luar biasa. Pesanan trompetnya sudah meluas hingga keluar daerah seperti Bali, Lampung, Pekanbaru, dan lain-lain. Nah, jadi nggak ada salahnya kita sekarang mencoba berkaca kepada Pak Sakidi. Itu dia tadi kisah inspiratif yang dapat memberikan inspirasi untuk kita. Masih bersama dengan Ibu Nuning, Ibu. Iya, saya mau nanya nih Bu, di sini kan saya lihat kelinci banyak sekali ya Bu. Ya. Totalnya jumlahnya itu ada berapa sih Bu? Kita populasinya ada 1000 ekor dengan 13 jenis yang tadi saya sebutkan. 13 jenis ya. Dari 1000 ekor ya Bu ya, banyak sekali. Baiklah Ibu, kita rehat terlebih dahulu Bu. Smart Viewers, jangan kemana-mana, setelah rehat kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Hanya di Smart Choice for Living. Ya. Tell me again, was it love at first sight? When I walked by and you caught my eye, didn't you know love could shine this bright? Well, smile because you're the deer in the Apakah Anda lelah menyeret alat penghisap debu yang besar serta mahal di lingkungan rumah Anda? Anda baru saja mulai dan Anda sudah menyerah. Membersihkan rumah Anda tidak harus sesulit itu. Yang Anda butuhkan adalah Dirt Bullet 2-in-1 terbaru. Sebuah vakum dengan fungsi tiup dalam satu produk. Dengan desain yang modern serta tali bahu yang dapat disesuaikan, akan membuat bersih-bersih rumah menjadi lebih mudah. Dirt Bullet mudah digunakan dan sangat ringan. Serbaguna dan dapat mencapai celah dan juga lekuk, di mana alat lain yang lebih besar tidak dapat mencapainya. Juga sangat bertenaga. Ia dapat menghisap apa saja yang dilewatinya, dari debu dan kotoran, mur dan baut besi, hingga beras dan serpihan. Dengan kekuatan hisap hingga 800 watt, dia bahkan dapat menahan bola baja seberat ini. Perhatikan, mengganti aksesorisnya sangatlah mudah. Ia berubah menjadi alat semprot praktis yang bekerja seperti kompresor udara profesional. Anda dapat memompa semua benda tiup dan juga menyapu benda seukuran dedaunan atau ranting. Desain canggih Dirt Bullet memungkinkan turbin internalnya menciptakan efek vakum yang kuat pada satu sisi, serta tiupan yang berintensitas tinggi di sisi lainnya. Ia dapat mengganti sapu, alat vakum besar, penyemprot, sapu lantai, kompresor udara, dan juga pembersih debu. 6 alat pembersih dalam satu perabot hebat ini. Dirt Bullet tersedia dengan alat tambahan serta aksesoris yang lengkap. Ini menjadikannya alat vakum sekaligus penyemprot paling praktis dan personal yang pernah Anda miliki. Sistem Dirt Bullet sangat cocok untuk pembersihan cepat dan menyeluruh pada permukaan apapun. Nozzle lebih besar cocok untuk menyemprot dan membersihkan debu dan kotoran. Dan juga sangat berguna untuk menyalakan api pada panggangan barbeque Anda. Bahkan dapat menyapu dedaunan dan sampah dari taman atau teras Anda. Seakan-akan Anda bekerja menggunakan kompresor udara profesional. Dirt Bullet tersedia dengan 2 selang fleksibel dan 3 pipa ekstensi.
Anda dapat mencapai sudut dan celah tanpa susah payah. Anda dapat membersihkan rak tinggi dan bahkan tempat di sekitar atap dengan mudah. Ketika Anda selesai memvakum, bukalah alat ini dan buang isinya ke tempat sampah. Tidak perlu membersihkan atau mengganti kantong. Dirt Bullet tersedia dengan alat tambahan serta aksesoris yang lengkap. Jaminan uang kembali dalam 10 hari tanpa dipertanyakan. Apapun bentuk ketidakpuasan Anda, kembalikan unit dan segera kami ganti uang pembelian Anda. Terima kasih telah menyaksikan acara kami dari PT Best Buy Home Shopping. Hubungi kami sekarang juga di nomor bebas pulsa. Semua pesanan dikirim gratis ke seluruh Indonesia. Dengan senang hati kami akan melayani Anda. Operator kami menunggu telepon dari Anda. Telepon sekarang. Ya, Smart Viewers masih dalam program yang memberikan informasi dunia properti, gaya hidup sehat, cerdas, dan modern. Masih dengan Ibu Nuning juga, Ya. Ibu ya. Nah, sekarang kita berada di kandang yang berada di dalam ruangan. Nah, Bu, ini bedanya apa nih? Tadi kan ada kandang yang di luar, Ya, terus ada betul. juga yang di dalam. Bedanya apa sih, Bu? Sebenarnya sama aja, cuman kita untuk membedakan aja di sini. Jadi yang pedaging itu untuk yang kandang outdoor, untuk yang hias kita taruhnya di kandang indoor gitu aja. Oh, gitu. Tapi sebenarnya sama aja. Oh, iya, iya, iya. Dan jenis yang paling banyak diminati oleh pembeli itu jenis apa, Bu? Kalau yang banyak diminati sih memang hias ya. Jadi hias untuk jenis yang biasanya Angora, terus seperti ini Rex. Rex yang ini ya, Bu, ya? Iya. Oh, iya. Terus sama yang American Vigilop. American Vigilop. Wah, Iya. dari namanya terdengar unik sekali dan pasti kelincinya juga lucu-lucu ya, Bu. Betul, Dan iya. menggemaskan sekali. Nah, untuk kisaran harganya yang paling banyak diminati itu berapa, Bu? Biasanya kalau kita memang kan yang hias ya. Kalau yang hias itu biasanya kisaran harga 250 sampai dengan kisaran 1 juta. Oh, per ekor. gitu. Iya. Baik, Ibu, nanti kita akan berbincang lagi. Namun sebelumnya saya mempunyai informasi tips yang bermanfaat untuk smart viewers di rumah. Berikut tipsnya. Smart Viewers, membeli sebuah parsel di momentum akhir tahun sebaiknya harus lebih berhati-hati, karena bisa saja isi dalam parsel kadaluarsa. Ya, Smart Viewers, wajib memperhatikan isi parsel saat membeli. Bagaimana menyikapi hal ini? Berikut tips bagaimana kita dapat lebih mewaspadai. Ya, Smart Viewers, upaya pertama, jika membuat parsel sendiri, belanjalah barang-barang yang diinginkan di tempat-tempat yang kita sudah kenal. Periksa tanggal kadaluarsa setiap makanan dan minuman. Upaya kedua, jika Smart Viewers tidak mau repot dalam membuat, maka dapat membeli parsel jadi meski harga parsel menjadi lebih mahal. Perhatikan pula toko parsel yang akan dituju guna menjaga kepercayaan dan kualitas. Upaya ketiga, periksa dan tanyakan pada penjaga toko tanggal kadaluarsa masing-masing item. Dan upaya yang terakhir, periksa keadaan barang yang ada pada parsel apakah dalam kondisi baik, misalnya kaleng atau kardus yang tidak penyok, serta kue-kue kering yang masih baik dan tidak remuk. Demikian tips bagi Smart Viewers dan selamat tahun baru. Ya, Ibu, kalau urinnya sendiri ini bisa digunakan untuk apa, Bu? Kalau urin memang kita bisa dimanfaatkan untuk semprot ya. Jadi semprot bunga, Ya. buah, sayuran, itu semuanya bisa. Oh, Dan gitu. hasilnya memang beda. Bisa lebih bagus hasilnya, Betul, Bu, ya? iya. Nah, kalau ini, Bu? Ini untuk kulitnya, jadi yang udah kita potong, yang kelinci potong, itu kan memang kita olah ke daging olahan tadi. Nah, ini kulitnya kita samak. Oh, Bisa iya, dibuat iya, ke jaket, tas gitu. Oh, jadi banyak sekali manfaatnya, Bu, ya. betul. Baik, Ibu, terima kasih sudah menemani saya Terima kasih berjalan-jalan di kembali. sini, Bu. Iya, Seru baik. dan lucu-lucu sekali kelinci-kelincinya ini. Dan Smart Viewers, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama, tentunya dalam program yang memberikan informasi mengenai dunia properti, gaya hidup sehat, cerdas, dan modern. Jangan lupa untuk add Facebook dan follow Twitter kami yang tertera di layar kaca. Saksikan terus Smart Choice for Living. Terima kasih dan sampai jumpa.
Smart Viewers. Di akhir tahun 2012 ini, saya Tommy. Saya Julius. Ucapkan terima kasih kepada Smart Viewers yang telah setia menyaksikan program kami. Semoga Smart Choice for Living menjadi inspirasi bagi kita semua. Maju terus, Smart Choice for Living. saya Ida selaku asisten produser program Smart Choice for Living mengucapkan selamat tahun baru dan sukses terus buat program Smart Choice for Living. Bye. Selamat memasuki tahun baru 2013. Semoga Smart Choice for Living dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi smart viewers di rumah. Dan tetap jaya terus, cahyo terus. Saya selaku produser dari Smart Choice for Living besertaku menyampaikan selamat tahun baru dan semoga di tahun mendatang kita dapat sukses dan semoga program Smart Choice for Living dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi smart viewers di rumah. Selamat tahun baru dan sukses terus. Kawan sejati.